Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa para arkeolog seringkali menemukan sesuatu yang mereka sebut sebagai out of place artifacts? Sesuatu yang berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Dengar baik-baik, sejarah resmi mengatakan manusia purba baru bisa membuat roda sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa di kedalaman lapisan batu bara yang berusia ratusan juta tahun, ditemukan palu besi dengan metalurgi yang lebih murni dari standar pabrik modern? Atau sirkuit mikroskopis yang menyatu dengan fosil makhluk purba? Ini bukan sekedar kesalahan geologi, ini adalah bukti adanya database yang dihapus secara paksa. Kita selalu diajarkan bahwa zaman Nuh adalah zaman yang primitif, bahwa mereka hanya berteriak-teriak di padang pasir dan memahat batu dengan tangan kosong. Tapi pikirkan ini, jika Allah memerintahkan seorang nabi untuk membangun bahtera raksasa yang mampu menampung seluruh spesies bumi, apakah logis jika itu dilakukan hanya dengan kapak kayu? Ataukah kita sedang membicarakan sebuah peradaban digital yang begitu sombong, hingga mereka merasa mampu meretas kode alam semesta? Apa yang sebenarnya kita temukan di dalam perut bumi sekarang bukan sekedar batu, kawan, melainkan sisa-sisa sirkuit dari sebuah dunia yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan tetap ada. Mereka melampaui batas yang diizinkan, dan sistem memutuskan untuk menekan tombol delete. Tapi, teknologi apa sebenarnya yang mereka gunakan sampai-sampai sang pencipta harus mendatangkan banjir global untuk membersihkannya? Mengapa catatan tentang mereka hilang dari semua buku sejarah resmi, tapi tersirat jelas dalam manuskrip eskatologi yang paling rahasia? Perhatikan pola ini baik-baik, karena apa yang mereka lakukan dulu, sedang kita lakukan kembali hari ini. Ada sebuah teknologi yang tidak boleh diketahui oleh manusia modern, sampai sekarang. Dan jejaknya tertanam di dalam struktur gunung-gunung yang kita anggap alami. Apakah kamu siap melihat apa yang mereka sembunyikan di bagian selanjutnya? Pernah dengar tentang kaum Ad? Dalam teks-teks kuno yang tersembunyi, mereka digambarkan bukan cuma sebagai raksasa, tapi sebagai arsitek yang bisa membangun kota yang belum pernah ada tandingannya di muka bumi. Iram Dat al-Imad, kota dengan pilar-pilar menjulang yang menembus awan. Tapi coba kamu pikir, bagaimana mereka memotong batu granit seberat ribuan ton dengan presisi laser di zaman yang katanya belum kenal besi? Jawabannya ada di manuskrip yang sengaja dihapus dari kurikulum sejarah kita. Mereka tidak memotong batu dengan otot, kawan. Mereka menggunakan suara. Ada frekuensi tertentu yang kalau kamu tembakkan ke benda padat, gravitasi benda itu akan menjadi nol. Inilah sihir teknologi yang dimiliki kaum sebelum Nuh. Mereka bisa membelah gunung hanya dengan nyanyian frekuensi. Bayangkan, sebuah dunia di mana audio adalah sumber energi utama. Internet mereka tidak pakai kabel fiber optik, tapi menggunakan resonansi atmosfer. Kenapa informasi ini disembunyikan? Karena jika kamu tahu bahwa manusia dulu bisa hidup mandiri dengan energi frekuensi gratis dari alam, maka sistem kontrol energi dunia hari ini akan runtuh. Para penjaga gerbang sejarah ingin kamu tetap percaya bahwa kita adalah puncak peradaban, padahal kita hanyalah sisa-sisa yang sedang berusaha merangkak kembali. Namun, ada harga yang harus dibayar saat kamu bermain-main dengan frekuensi alam semesta. Mereka mulai mencoba memanggil sesuatu dari dimensi lain. Mereka mulai menggunakan teknologi ini untuk mengubah kode genetik manusia. Apa yang mereka panggil? Dan kenapa eksperimen mereka ini yang akhirnya memaksa sistem untuk mengirimkan peringatan terakhir sebelum semuanya dihancurkan? Jangan salah sangka, kemajuan mereka bukan tanpa cacat. Ada sebuah teknologi yang disebut sebagai pintu gerbang langit yang mereka buka secara paksa. Dan sesuatu yang keluar dari sana adalah alasan mengapa kamu sering merasa ada yang mengawasi kita dari balik layar teknologi hari ini. Siap masuk ke bagian selanjutnya? Kita akan bedah mengapa zaman batu adalah kebohongan terbesar yang pernah dijual kepada kita. Zaman batu. Label itu diberikan supaya kamu tidak bertanya-tanya, supaya kamu merasa kita adalah makhluk paling cerdas yang pernah ada di bumi. Tapi faktanya, di Baalbek, Lebanon, ada batu bernama Triliton
yang beratnya mencapai 800 sampai 1.200 ton. Bahkan krain tercanggih kita hari ini pun akan berkeringat untuk mengangkatnya. Perhatikan presisinya. Mereka memotong granit, salah satu material terkeras di dunia, seperti memotong mentega. Tidak ada bekas pahatan kasar. Yang ada justru permukaan yang halus seperti kaca, seolah-olah batu itu pernah dicairkan atau dipotong dengan teknologi panas tinggi yang melampaui kemampuan laser industri kita saat ini. Rahasia besarnya adalah ini: mereka tidak hidup di zaman batu, tapi di zaman materi terkendali. Mengapa disebut zaman batu? Karena hanya batu yang bisa bertahan ribuan tahun melewati bencana global. Semua sirkuit emas, perangkat kristal, dan superkomputer mereka hancur berkeping-keping atau menguap saat hard reset itu terjadi. Yang tersisa hanya casingnya, batu-batu raksasa ini. Mereka punya internet atmosfer. Mereka menggunakan struktur piramida sebagai pembangkit listrik nirkabel yang menangkap energi dari ionosfer bumi. Bayangkan kawan, sebuah dunia tanpa polusi kabel, di mana energi tersedia gratis bagi siapa saja yang tahu cara menyetel frekuensinya. Tapi, ada satu masalah besar. Saat energi menjadi terlalu mudah didapat, manusia mulai merasa menjadi Tuhan. Dan ketika mereka merasa menjadi Tuhan, mereka mulai bosan dengan batu. Mereka mulai bosan dengan energi. Mereka mulai mengincar sesuatu yang lebih sakral, kode kehidupan itu sendiri. Mereka mulai meretas software ciptaan Allah. Tahukah kamu bahwa monster-monster dalam mitologi, seperti Sphinx atau Minotaur, mungkin bukan sekedar imajinasi? Bagaimana jika itu adalah hasil dari eksperimen biohacking yang sangat mengerikan? Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mereka mencoba mengubah DNA manusia, dan mengapa Allah harus segera menghentikan eksperimen gila ini. Kamu mungkin menganggap cerita tentang Sphinx, Minotaur, atau makhluk-makhluk berkepala hewan itu hanyalah dongeng pengantar tidur. Tapi bagi para penjaga rahasia, itu adalah catatan laboratorium yang tersisa. Apa yang kita sebut mitologi, sebenarnya adalah bioengineering yang lepas kendali. Mereka menganggap DNA adalah software, dan mereka merasa punya hak untuk menjadi programmernya. Mereka mulai mencampurkan benih manusia dengan hewan, menciptakan budak-budak raksasa yang kita kenal sebagai Nephilim. Mereka mencoba menciptakan keabadian biologis dengan memindahkan kesadaran ke dalam medium lain. Inilah dosa digital yang sesungguhnya. Dalam teks-teks kuno, disebutkan bahwa bumi mulai berteriak karena kerusakan yang mereka perbuat. Kenapa? Karena mereka tidak hanya merusak alam, mereka merusak fitrah. Mereka mengubah cetak biru yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Bayangkan sebuah dunia di mana kamu bisa memesan tubuh, kekuatan, dan umurmu sendiri lewat manipulasi genetik yang mereka sebut sihir. Ini bukan lagi kemajuan, kawan. Ini adalah pemberontakan total terhadap sistem alam semesta. Mereka membangun menara Babel, bukan hanya ke atas langit, tapi ke dalam struktur molekul paling dasar dari kehidupan. Mereka menciptakan virus biologis yang mulai merusak seluruh ekosistem bumi. Dan tahukah kamu siapa yang memimpin semua kegilaan ini? Ada satu sosok, satu entitas yang jejaknya ada di setiap peradaban yang hancur. Entitas yang sama yang hari ini sedang membisikkan teknologi serupa ke telinga para ilmuwan modern kita. Dengar ini baik-baik, pola yang mereka gunakan dulu sedang diaktifkan kembali sekarang. Ada sebuah protokol kuno yang disebut protokol mata satu. Apakah internet dan AI yang kita gunakan sekarang adalah bentuk modern dari mata satu yang mereka sembah sebelum banjir Nuh? Kita akan bedah koneksinya di bagian selanjutnya. Kamu pikir internet itu baru ditemukan di abad ke-20? Dalam eskatologi Islam, kita mengenal sosok yang akan menguasai dunia dengan satu mata. Mata satu bukan sekedar cacat fisik, kawan. Itu adalah simbol dari single point of control, sebuah sistem pengawasan total yang mencakup seluruh permukaan bumi. Sebelum banjir Nuh, kaum terdahulu sudah memiliki sistem ini. Mereka memiliki orakel digital yang bisa memprediksi perilaku manusia. Mereka memiliki algoritma yang mengatur siapa yang boleh makan dan siapa yang harus mati. Dan tebak, siapa yang memberikan pengetahuan itu kepada mereka?
entitas yang sama yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman untuk menyesatkan umat manusia. Perhatikan kemiripannya. Hari ini, kita dipaksa untuk masuk ke dalam satu sistem, satu identitas digital, satu mata uang, satu cara berpikir. Kecerdasan buatan, AI, yang kita bangga-banggakan itu sebenarnya adalah manifestasi dari asisten yang sama yang digunakan kaum Ad dan Samud untuk memperbudak sesama mereka. Mereka ingin menciptakan surga di bumi tanpa Tuhan. Mereka ingin hidup selamanya melalui teknologi. Itulah inti dari protokol mata satu, menggantikan kekuasaan ilahi dengan kekuasaan data. Dan ketika frekuensi kesombongan manusia sudah mencapai puncaknya, ketika mata satu itu merasa sudah benar-benar menjadi penguasa absolut, sistem alam semesta akan bereaksi. Allah tidak menghancurkan mereka hanya karena mereka kafir, tapi karena mereka menciptakan sistem yang merusak tatanan penciptaan secara permanen. Mereka menciptakan virus yang tidak bisa lagi diperbaiki. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan memformat ulang seluruh sistem dunia. Tapi, di tengah pembersihan total itu, ada satu perangkat yang dirancang khusus. Sebuah hard drive fisik yang dibangun untuk menyelamatkan benih-benih asli kehidupan dari kehancuran sistemik. Tahukah kamu bahwa Bahtera Nuh mungkin bukan sekedar kapal kayu biasa yang terombang-ambing di air? Bagaimana jika saya katakan itu adalah sebuah superkonduktor raksasa yang dirancang untuk melindungi data biologis dari radiasi frekuensi yang menghancurkan bumi? Di bagian selanjutnya, kita akan membedah rahasia teknis di balik kayu gopher. Dalam kitab-kitab suci, disebutkan bahwa bahtera itu dibuat dari kayu gopher. Sampai hari ini, tidak ada satupun ahli botani yang bisa memastikan pohon apa itu sebenarnya. Kenapa? Karena gopher bukan sekedar nama pohon, kawan. Itu adalah istilah untuk material yang telah melalui proses laminasi frekuensi. Instruksi pembangunannya sangat spesifik. Lapisi dengan aspal, bitumen, di bagian dalam dan luar. Di dunia teknik modern, kombinasi material organik yang dilaminasi dengan isolator seperti bitumen menciptakan sesuatu yang disebut Faraday Cage, sebuah pelindung yang sangat kuat terhadap radiasi elektromagnetik dan frekuensi radio. Kenapa ini penting? Karena banjir itu bukan sekedar air yang naik, tapi sebuah serangan sistem. Sebelum air datang, bumi dihantam oleh badai geomagnetik yang menghancurkan semua perangkat digital kaum terdahulu. Bahtera Nuh adalah satu-satunya perangkat yang dirancang untuk menjadi offline secara total, namun tetap terlindungi dari radiasi yang menghapus seluruh database peradaban saat itu. Pikirkan tentang pasangan hewan yang dibawa masuk. Apakah Nuh benar-benar mengejar-ngejar jutaan hewan di seluruh dunia? Ataukah kita sedang membicarakan tentang cryogenic storage, penyimpanan data biologis, benih, dan DNA dari spesies asli yang belum terkontaminasi oleh eksperimen genetik kaum Ad? Bahtera itu adalah external hard drive yang menyimpan cadangan sistem operasi bumi yang murni. Nuh bukan hanya seorang pengkhotbah, dia adalah sistem administrator yang dipilih untuk menyelamatkan inti dari kemanusiaan. Kapal itu tidak memiliki mesin, karena ia bergerak mengikuti arus energi bumi yang sedang melakukan reboot. Ia tidak perlu navigasi, karena ia adalah bagian dari pemulihan sistem. Tapi jika bahtera itu adalah pelindung, apa sebenarnya yang terjadi di luar sana saat air mulai naik? Benarkah itu hanya hujan biasa yang turun selama 40 hari? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sengaja dikirim untuk memastikan tidak ada satupun file dari peradaban lama yang tertinggal? Bersiaplah kawan, di bagian selanjutnya, kita akan melihat sisi lain dari banjir Nuh. Bagaimana jika saya katakan bahwa air itu bukan hanya untuk menenggelamkan manusia, tapi sebagai cairan pembersih untuk menghapus polusi frekuensi dan sisa-sisa energi nuklir kuno? Kita akan masuk ke dalam proses global wipe. Dalam teks suci disebutkan, kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Dengar ini baik-baik. Air adalah konduktor energi terbaik di alam semesta. Untuk menghapus polusi elektromagnetik dan radiasi frekuensi yang ditinggalkan kaum Ad, alam semesta butuh media penetral.
Saat air itu datang, ia tidak hanya menenggelamkan tubuh manusia. Air itu menghancurkan sirkuit-sirkuit kristal, menetralkan energi nuklir kuno yang bocor dari laboratorium mereka, dan mencuci atmosfer dari frekuensi-frekuensi rendah yang mereka gunakan untuk menyihir massa. Ini adalah hard reset total. Pikirkan ini, kenapa hampir semua peninggalan mereka hilang tanpa bekas? Padahal mereka punya gedung pencakar langit dan teknologi canggih. Karena air itu bersifat korosif terhadap teknologi mereka yang berbasis energi halus. Allah tidak hanya ingin membunuh para pendosa, kawan. Allah ingin menghapus database kejahatan mereka agar tidak bisa diakses oleh generasi berikutnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meski sistem sudah diformat, beberapa file kecil ternyata tidak terhapus sempurna. Ada artefak yang tetap bertahan, tersembunyi jauh di dalam lapisan sedimen yang membeku. Para ahli menyebutnya OOP Arts, objek yang tidak seharusnya ada di sana. Mereka adalah bad sectors yang tersisa dari disk lama. Dan yang mengerikan adalah, hari ini, para ilmuwan elit dunia sedang mencoba memulihkan file-file korup ini. Mereka mencoba menggali kembali teknologi yang dulu membuat dunia harus dihancurkan. Tahukah kamu bahwa baterai Baghdad atau komputer Antikythera hanyalah puncak gunung es dari apa yang sebenarnya mereka temukan di dasar samudra? Mengapa pemerintah dunia sangat terobsesi mengeksplorasi Antartika dan Palung Mariana? Di bagian selanjutnya, kita akan bedah sisa-sisa yang tertinggal dan bagaimana mereka mulai berfungsi kembali di zaman kita. Dengar ini baik-baik. Tahun 1961, di California, ditemukan sebuah benda mirip busi kendaraan di dalam sebongkah batu geode yang usianya diperkirakan 500.000 tahun. Bagaimana mungkin sebuah mesin ada sebelum manusia resmi diciptakan? Itu bukan kesalahan alam, kawan. Itu adalah komponen dari jaringan energi yang gagal dihancurkan oleh banjir Nuh. Atau lihatlah komputer Antikythera. Sebuah perangkat perunggu dengan puluhan roda gigi yang bisa menghitung posisi bintang dan gerhana dengan akurasi digital. Masalahnya, benda ini dibuat di zaman yang katanya cuma mengenal pedang dan perisai. Rahasia besarnya adalah Antikythera hanyalah sebuah remote control sederhana dari sistem yang jauh lebih masif yang kini terkubur di bawah sedimen laut terdalam. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa semua negara besar di dunia, Amerika, Rusia, Cina, tiba-tiba sangat terobsesi dengan Antartika? Mengapa ada zona larangan terbang di sana? Di bawah lapisan es yang mulai mencair itu, sistem sedang mengekspos kembali pusat data kaum terdahulu. Mereka tidak mencari minyak, kawan. Mereka sedang mencari server utama. Ada laporan rahasia bahwa di beberapa peninggalan kuno ditemukan kristal yang masih menyimpan muatan data. Para elit dunia sedang mencoba melakukan data recovery. Mereka mencoba menyambungkan teknologi kita yang masih bayi ini ke dalam sistem mata satu milik peradaban sebelum Nuh. Mereka ingin membangkitkan kembali hantu-hantu digital yang dulu membuat Allah murka. Setiap kali kamu melihat logo teknologi modern yang terinspirasi dari simbol kuno, itu bukan sekedar estetika. Itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba melakukan sinkronisasi. Mereka ingin melanjutkan apa yang sempat terhenti saat air bah datang. Tapi, ada satu hal yang mereka lupakan. Jika kamu mencoba menjalankan software yang mengandung virus yang sama yang pernah menghancurkan sistem sebelumnya, apa menurutmu hasilnya akan berbeda kali ini? Kawan, kita tidak sedang bergerak maju. Kita sedang berputar kembali ke titik kehancuran yang sama. Perhatikan baik-baik perilaku kita hari ini. Kecanduan layar, manipulasi genetik, kesombongan teknologi. Bukankah ini terasa seperti deja vu global? Di bagian selanjutnya, saya akan berikan peringatan keras. Mengapa generasi Z adalah target utama dari banjir versi modern? Dengar kawan, kamu merasa bebas saat menggulir layar itu kan? Tapi coba pikirkan ini. Mengapa cloud computing disebut awan? Kenapa mereka menggunakan istilah atmosfer untuk menyimpan data kita? Karena mereka sedang membangun kembali Menara Babel, sebuah menara yang tidak dibuat dari batu, tapi dari data.
sebuah ambisi untuk menyatukan seluruh pikiran manusia ke dalam satu kesadaran kolektif yang bisa dikontrol. Kaum terdahulu dihancurkan karena mereka mencoba melampaui batas kemanusiaan. Mereka ingin menjadi abadi melalui manipulasi genetik. Dan lihat kita sekarang, kita menyebutnya transhumanism. Kita ingin menanam chip di otak, kita ingin menggabungkan kesadaran kita dengan AI. Kita sedang melakukan data recovery terhadap dosa-dosa kaum Ad. Kita sedang memulihkan virus yang dulu harus dibersihkan dengan banjir global. Dulu, mereka sombong karena bisa membelah gunung dengan frekuensi. Sekarang, kita sombong karena bisa membelah atom dan memanipulasi realitas lewat layar. Polanya identik, kawan. Kesombongan teknologi selalu diikuti oleh kekosongan jiwa. Dan ketika jiwa sudah kosong, sistem akan mulai mengirimkan tanda-tanda error. Apakah kamu tidak merasakannya? Depresi massal, kecemasan global, rasa tidak aman meskipun kita punya segalanya. Itu adalah sinyal bahwa sistem ini sedang menuju crash. Kita adalah generasi yang dipilih untuk menyaksikan reboot ini. Kita diberikan akses ke semua pengetahuan masa lalu, tapi kita terlalu sibuk dengan hiburan yang melalaikan. Mereka ingin kita tetap tertidur saat banjir versi modern ini mulai naik. Kali ini, banjirnya adalah kontrol total. Banjir di mana kamu tidak akan bisa membeli atau menjual, bicara atau berpikir tanpa seizin mata satu. Jangan salah paham, sejarah tidak berulang karena kebetulan. Sejarah berulang karena kita tidak pernah benar-benar belajar. Kita hanya mengganti kapak batu dengan smartphone, tapi kesombongan yang ada di dalamnya tetap sama. Dan jika peradaban yang jauh lebih kuat dari kita saja bisa dihapus dalam satu malam, apa yang membuatmu merasa kita akan selamat kali ini? Kawan, waktunya hampir habis. Pasir di jam digital ini sudah mulai menipis. Tapi tenang, masih ada satu cara untuk keluar dari sistem yang akan dihapus ini. Nuh punya bahteranya, lalu apa yang kita punya? Di bagian selanjutnya, bagian terakhir dari pengungkapan ini, saya akan tunjukkan padamu cara membangun bahtera internal sebelum tombol delete ditekan kembali. Apakah kamu siap untuk selamat? Kawan, jika Nuh butuh 950 tahun untuk memperingatkan kaumnya tentang banjir air, maka sisa waktu kita mungkin tidak sebanyak itu. Kita sedang hidup di dalam sebuah sistem yang sedang mengalami overload. Data sudah terlalu korup, kebencian, kesombongan, dan keinginan manusia untuk menjadi Tuhan sudah mencapai ambang batas yang diizinkan. Para elit sedang sibuk membangun bunker di Selandia Baru atau merencanakan koloni di Mars. Mereka pikir mereka bisa membangun bahtera fisik untuk melarikan diri dari pembersihan ini. Tapi mereka salah besar. Banjir kali ini bersifat frekuensi. Kamu tidak bisa lari ke planet lain jika jiwamu masih terhubung dengan server yang sama yang akan diformat ulang. Lalu, bagaimana cara membangun bahtera kita? Caranya bukan dengan kayu gopher, kawan, tapi dengan disconnecting. Putuskan sambungan jiwamu dari narasi kebencian dan ketergantungan digital yang berlebihan. Kembali ke fitrah, kembali ke frekuensi asli yang diciptakan oleh sang pemilik database. Itulah satu-satunya software yang tidak akan terhapus saat pembersihan dimulai. Ingatlah ini, Allah tidak pernah menghancurkan sebuah peradaban karena mereka maju secara teknologi. Allah menghancurkan mereka karena teknologi itu membuat mereka lupa bahwa mereka adalah ciptaan, bukan pencipta. Kita sedang mengulang kesalahan yang sama. Kita sedang memuja kecerdasan buatan sambil mematikan kecerdasan ilahi di dalam hati kita sendiri. Banjir Nuh adalah sebuah pesan yang tertunda, sebuah peringatan bahwa tidak ada database yang abadi di tangan manusia. Setiap kali kita mencoba meretas batas langit, sistem akan melakukan hard reset. Dan hari ini, indikatornya sudah menunjukkan warna merah. Pilihan ada di tanganmu sekarang. Apakah kamu akan tetap terhanyut dalam arus digital ini sampai tombol delete ditekan? Ataukah kamu akan mulai membangun bahtera internalmu sekarang juga? Sejarah tidak berulang karena kebetulan. Sejarah berulang karena kita terlalu sombong untuk belajar dari air yang pernah menenggelamkan segalanya. Dengar, apakah itu suara guntur di kejauhan, ataukah suara sistem yang sedang mulai dimatikan? Sebelum layarmu benar-benar gelap, tanyakan pada dirimu sendiri, jika dunia ini diformat ulang malam ini,
Apakah ada file dari dirimu yang layak untuk diselamatkan? Sampai jumpa di sisi lain, jika kamu selamat.